Halo, ini dengan Bu Ce. Saat ini saya bersama dengan sahabat saya, Bapak Tony Daud. Apa kabar Pak Tony? Shalom, oke. Tony Daud atau Daud Tony? Iya, yang mana yang betul nih? Tony Daud apa Daud Tony? Dua-duanya betul. Gitu ya. Tapi di Indonesia kenalnya Daud Tony. Daud Tony ya. Oke, jadi Daudnya duluan baru Tony. Itu penting. Ya, karena ya. Nah, terakhir kita ketemu kan Agustus 11 tahun 2018. Ya, Betul. 2018 waktu itu hampir waktu itu zaman election. Kayaknya kita udah tahu bahwa Pak Jokowi akan naik, tapi belum jadi presiden, belum dipilih yang periode itu yang kedua ya. Nah, waktu itu kita ketemu, saya masih ingat kita ngobrol dan sempat saya rekam dan menjadi cukup viral, ada 260.000 orang nonton. Salah satu yang kita obrolkan pada waktu itu ceritanya ini, waktu itu kan ada dua pokok. Pak Tony itu cerita waktu ketemu Tuhan Yesus tahun 1993, kemudian 96, 97. Ya, yang pertama 1993, terus yang kedua 1996 ya, 1996. Ya, betul. Ya, yang melihat tangga naik ke surga, ketemu Tuhan Yesus dan diperlihatkan apa yang terjadi di Indonesia. Atas Indonesia, betul. Indonesia ya, waktu itu. Bisa sedikit langsung kita lompat ke sana dulu. Yang dilihat oleh Pak Tony apa waktu diperlihatkan tentang Indonesia? Tahun 93 saya ketemu Tuhan Yesus pertama kali. Ya. Itu ketemu langsung face to face. Ya. Tetapi tidak bisa lihat wajahnya. Ya, cuma lihat wajahnya penuh kemuliaan. Ya. Hanya ada lubang paku di sini. Ya, di sini ya. Nah, iya. Nah, tahun 96, 97 ya, 96 ya. Ya. Itu terjadi kecelakaan dan saya dibawa malaikat ke surga. Ya. Dan waktu itu saya melihat roh saya dibawa dan sebelum menghadap Yang Maha Kuasa, saya harus masuk dulu satu ruangan, yaitu ruang Maha Kudus. Ruang Maha Kudus, ya. Saya sudah pernah masuk ke situ. Luar biasa ya, melihat tabut perjanjian yang asli. Dan saya melihat tabut perjanjian. Ya. Dan malaikat itu berkata, apa yang dilihat Musa tentang tempat, tentang kemah suci, adalah gambaran dari tempat itu. Iya, oke. Jadi yang aslinya itu di surga. Aslinya di surga, oke. Nah, sedangkan Musa membuat contohnya itu dari sana gitu loh. Iya. Nah, di situ saya langsung dibawa menghadap Yang Maha Kuasa. Iya. Nah, dan Yang Maha Kuasa berkata, akulah aku YHWH, Yahweh. Iya. Dan aku telah mati, bangkit hidup kembali, akulah Yesua Hamasia. Ya. Nah, di situ saya ditunjukkan apa yang akan terjadi. Jadi sebenarnya, Bu Ce ya, apa yang akan terjadi atas dunia ini dari awal sampai akhir itu sudah ada di sana. Oh gitu. Masih. Jadi itu seperti kayak grand design-nya sudah ada semua. Ya. Jadi gini, bahwa waktu itu ditunjukkan bahwa Indonesia itu dipulihkan Tuhan 25 tahun. Indonesia dipulihkan Tuhan 25 tahun. Lama banget, 25 tahun. Dimulai dari krisis 98. Oke. Oke. Nah, dimulai dari krisis 98 dan pemulihan Indonesia itu adalah 25 tahun, yaitu tahun 2023. Oh, jadi bukan tahun 2018 tapi 2023. Itu pemulihannya. Pemulihannya. Tapi jadi akan turun dulu. Turun dulu, jadi, itu 2018 ke 2023 gitu. Jadi gini, 1998 itu dimulai. Ya. Nah, pemulihan Indonesia itu 25 tahun. Ya. Nah, 25 tahun itu adalah tahun 2023. Setitik terang datang. Setitik loh. Nah, tetapi sebelum pemulihan Indonesia akan terjadi krisis ekonomi, resesi ekonomi. Oke. Anginnya akan datang 2018. Anginnya.
2019 dan badainya 2020. Dan Indonesia akan mengalami stagnat ekonomi, ekonomi berhenti, tidak maju, tidak mundur. Itu bulan 6, bulan 7. Tahun 2020. 2020. Stagnat ekonomi. Dan akan menuju tahun 2023. Setitik terang datang. Nah, pada waktu 2018-19 saya khotbahkan itu, saya ditentang banyak orang, Bu C. Dikatakan saya orang gila, halusinasi. Karena tidak ada dasar hukum ekonomi yang mendukung. Tidak ada dasar untuk bicara seperti itu. Saya dikritik berbagai kalangan. Karena tahun 2019, semakin saya gencar khotbah tentang 2020, akan terjadi resesi ekonomi, Indonesia stagnat ekonomi. Nah, itu ditentang habis-habisan karena banyak yang bernubuat. Tahun 2020, tahun berkat, tahun mujizat, tahun kelimpahan. Saya hanya seorang diri yang berkhotbah tahun depan 2020 resesi ekonomi, stagnat ekonomi, badai ekonomi datang. Nah, sampai Pak Gilbert dikritik berbagai hal. Nah, Januari 2020 Pak Gilbert berkata, Daud kan khotbah 2020. Ini kan baru Januari awal. Masih belum kita lihat dulu akhir Desember 2020. Nah, Januari Februari saya ditentang habis-habisan. Bulan Maret corona. April corona dan bulan 6 bulan 7 Indonesia stagnat ekonomi, PSBB. Dan di berbagai tempat dunia lockdown. Dan ini nanti jadi petunjuk akan saya sampaikan suatu rahasia penting karena ada hal-hal tertentu yang saya tidak boleh memberitahu ke semua orang. Yaitu apa? Hal-hal yang sangat rahasia. Nah, termasuk tentang kematian saya, Bu C. Tuhan kasih tahu juga kematian itu, Tony. Jadi sekarang saya sudah hanya tinggal menjalani hidup aja, Bu C. Jadi dari awal sampai akhir itu sudah ada. Nah, di situ ditunjukkan suatu rahasia yang penting sekali. Dan ingat, Bu C, di surga saya ketemu seseorang. Saya ketemu 2 orang. Siapa itu? Dan itu saya rahasiakan. Kenapa orang itu ada memberitahu sesuatu? Iya. Karena 2 orang ini belum pernah mengalami kematian. Saya ngerti. Musa dan Elia. 2 orang ini belum pernah mengalami kematian. Musa mengalami kematian. Cuma mayatnya tidak ditemukan. Saya ketemu 2 orang ini di sana. Dan hal-hal rahasia diberitahu ke saya. Nah, tapi saya tahu kalau saya memberitahu tentang 2 orang ini yang pernah saya ketemu di sana, akan terjadi pro dan kontra dan ribut. Maka lebih baik saya diam dan rahasia itu tetap dalam hati saya. Apakah rahasia itu kelak akan dibukakan ke kita atau akan dibawa sampai pada kembali itu ketemu Tuhan? Saya belum tahu. Belum dibilangin ya. Jadi 2 orang ini belum pernah mengalami kematian. Dan 2 orang ini berdiri di hadapan Elohim, di hadapan Yahweh. Dan 2 orang inilah yang bertemu saya di sana. Dan malaikat menjemput saya itulah yang mengenalkan 2 orang ini. Nah, di situ
baru Tuhan ajak saya ke tempat di rumah Bapakku. Jadi banyak hal-hal yang rahasia yang saya tidak boleh sampaikan. Nah, makanya 3 tahun sebelum tahun 2020, saya sudah siapkan perkebunan dulu. Untuk menghadapi badai ekonomi yang akan datang. Untuk menghadapi badai ekonomi yang akan datang. Nah, jadi gini, Bu C. Ini masa yang akan datang, yang saya boleh membuka rahasianya. Bahwa nanti tahun 2022, kita semua baru belajar normal. 2022. Sekarang April 2021. Berarti 1,5 tahun lagi. Gitu. Dan hal ini sudah saya khotbahkan tahun 2020. Sekarang waktu itu banyak orang prediksi corona itu November 2020. Tetapi kan saya sudah melihat grand design di sana. Apa yang akan terjadi? 2022 itu baru belajar normal. Kalau 2021 ini kan namanya new normal. Nah, dan ingat, petunjuk rahasia yang berikutnya yaitu apa? Bahwa corona ini nanti akan bermutasi berbagai macam. 5 tahun ke depan. Puncaknya corona ini akan error. Maksudnya error bagaimana? Error, virusnya jadi error. Nah, semakin buruk atau semakin baik? Errornya itu jadi membaik atau memburuk? Jadi virusnya itu jadi error 5 sampai 10 tahun ke depan menjadi kasus biasa. Jadi seperti virus influenza. Nah, menjadi virus seperti influenza. Jadi flu biasa aja gitu loh. Karena waktu puncaknya itu error. Nah, di situ ditunjukkan bahwa tetapi zaman itu saya tidak akan lihat. 25 tahun ke atas. Di bawah 50 tahun akan ada virus yang lebih hebat melebihi corona. Nah, dan itu dengan tanda kutub utara, kutub selatan meleleh. Disitulah akan muncul virus-virus purbakala dan nanti teroris akan kembangkan. Dan itu nanti virus itu nanti yang bisa menghadapi adalah antibodi. Di situ Tuhan tunjukkan cara untuk antibodi itu untuk menghadapi virus yang akan datang. Yaitu mungkin Bu Cik bisa ketawa. Cara menghadapinya apa? Gimana? Yaitu jus daun seledri. Oh gitu. Tuhan kasih tahu gitu. Wow. Karena nanti yang akan diserang adalah pernafasan dan pencernaan. Sama juga dong. Tapi di corona ini bukan pencernaan, kebanyakan pernafasan. Jus daun seledri. Iya. Iya. Dan avocado. Nah, setelah itu pisang. Pisang. Setelah itu jambu. Jambu kalau di bahasa Inggris apa namanya? Jambu guava, jambu klutuk. Ya, betul. Jambu klutuk. Ya, bahasa Inggris apa itu? Guava. Nah, itulah yang akan meningkatkan daya tahan tubuh dan setiap hari hanya makan 2 telur.
Nah, jadi nanti virus itu akan ada namanya di rekayasa genetika oleh teroris. Itu 25 tahun ke atas. Oh, tapi masih lama ya. Mungkin kita udah Ya, ada lagi udah. tapi Tuhan memberitahu saya, Ya. Daud, engkau tidak melihat zaman itu. Kita udah ngerti ya. Berarti di bawah 25 tahun ya. Kita udah tahu. Iya. Ya. Dari saat ini saya bicara bukan hanya untuk generasi sekarang, tetapi generasi ke depan. Sebentar, Pak Daud ya. Pak Daud, saya mau cerita dulu apa yang terjadi. Jadi pada waktu pertama kali Pak Daud kasih saya, terus saya sanksi. Jadi waktu kan ngomong, cuma saya tidak ngomong apa-apa. Karena waktu itu tahun 2018, kita expecting begitu Jokowi naik, Indonesia akan naik. Karena kita punya pengharapan besar terhadap Pak Jokowi. Saya pikir pasti ekonomi kita punya harapan infrastruktur dibangun, ekonomi pasti naik. Dan 2008, jadi waktu saya wawancara itu saya agak saya agak ragu-ragu gitu seperti orang lain juga. Tapi ternyata setelah itu kemudian COVID muncul dan kita tidak sangka tidak pernah terjadi bisa sampai membuat seluruh dunia punya ekonomi mati termasuk di Amerika. Kita di Amerika juga stagnan, toko-toko tutup semua gitu loh. Jadi dan kita masih belum tahu ini berapa lama kita punya antibody. Saya sudah di COVID-19 vaksin, tapi kita masih belum tahu berapa lama vaksin itu punya antibody itu berapa lama. Apakah kita harus suntik lagi? Apakah dia mutasi lagi? Kita harus ganti itunya? Kita belum tahu. So kita kan belum lihat. Jadi kita let the option open kita untuk melihat profesi daripada Tuhan. Nah sekarang begini, mungkin ada yang bingung. Ini kenapa tiba-tiba Tony Daud ngomong ini siapa ini? Kok ngomong begini ini? Bisa sedikit ceritakan kembali bagaimana Tuhan memperlihatkan apa yang terjadi, sekuennya gimana? Jadi pada waktu saya di surga, ya, tangannya gini. Siapa punya tangan gitu? Tuhan Yesus? Tuhan Yesus. Oke. Dan dia berkata, akulah Yesua Hamasia. Jadi Tuhan Yesus menyebutkan dirinya Yesua Hamasia. Begitu kata-katanya Yesua Hamasia. Iya. Oh. Iya. Jadi bukan Yesus Kristus, bukan Yesus, tapi Yesua Hamasia. Iya. Terus? Yesua Hamasia. Iya. Nah, aku telah mati, bangkit hidup kembali. Iya. Langsung tangannya gini. Nah, dari telapak tangannya ini langsung keluar sinar yang sangat luar biasa. Iya. Membentuk seperti layar lebar. Oh, gitu. Jadi layar lebar itu terbentuk dari sinar yang keluar dari tangan Tuhan Yesus. Betul. Oke. Nah, begitu tangannya gini, maka semua itu langsung seperti layar lebar. Hari-hari yang akan terjadi dari awal sampai akhir dunia ini. Oke. Jadi ada akhir dunia tetap akan ada. Iya. Iya. Dan di situ pula tentang awal penciptaan. Oh, Pak Daud juga melihat waktu awal penciptaan? Iya. Are you serious? Melihat Adam dan Hawa? Awal penciptanya betul Adam dan Hawa gitu? Saya hanya melihat awal penciptaan itu cepat sekali. Gitu tuh. Dari awal sampai akhir. Oh gitu. Okay. Tetapi ini kan tidak bisa saya beritahu ke orang, karena dianggap orang gila. Iya. Nah, di situ pula dari awal penciptaan. Ya. Nah, dan termasuk tentang kejatuhan Lucifer. Oke. Jadi semua itu saya ditunjukkan tangannya gini. Nah, disitulah saya tahu tentang rahasia iblis. Apa itu rahasia iblis? Tidak bisa dikasih tahu. Nah, ya sudah saya khotbahkan dari dulu. Ya. Kenapa iblis tidak diampuni? Oh, kenapa iblis tidak diampuni? Iya. Nah, disitulah tangannya gini. Hari-hari akan terbentuk. Yes, gitu. Itu dari awal sampai akhir dunia.
Dan dua manusia ini yang menemani saya di situ. Henok dengan itu, dengan Elia tadi ya. Ya. Tapi saya tidak mau menjawab. Ya. Yang jelas dua manusia ini tidak pernah mengalami kematian. Ya. Ya. Dan mereka bicara kepada saya, menjelaskan semuanya. Nah, caranya pakai bahasa mereka, tapi Pak Daud bisa mengerti. Mengerti. Bukan bahasa Indonesia, bukan bahasa Chinese, bukan bahasa ini. Bukan. Tapi bahasa surga. Bahasa surga. Tapi kita bisa mengerti. Ya. Iya. Oke, saya ngerti itu. Nah, jadi dari tangan itulah keluar sinar membentuk grand design. Oke. Dan awal penciptaan. Oke. Dan sampai akhir dunia. Nah, dan disitulah baru saya mengerti yang disebut zaman akhir dan akhir zaman. Oke. Nah, zaman akhir itu adalah apa? Pada waktu anak Allah menyatakan dirinya. Allah datang ke dalam dunia, Yesus datang ke dalam dunia pertama kali menjadi manusia. Itu namanya zaman akhir. Oh, jadi 2000 tahun lalu itu pada Natal di kandang Bethlehem itu zaman akhir. Iya. Nah, yang akan waktu kiamat apa namanya? Akhir zaman. Oh, gitu. Akhir zaman. Begitu. Itu bahasanya yang diberikan oleh Tuhan waktu itu. Nah, waktu itu saya diberi hikmat. Ya, ini kan bahasa Indonesia, zaman akhir, akhir zaman, kan? Tapi waktu bahasa itu bagaimana? Gimana ngomongnya? Nah, akhir zaman itu namanya kiamat. Oke, ya. Jadi kita harus bedakan di sini antara zaman akhir dan akhir zaman. Itu ya. Betul, Cek? Iya. Nah, Alkitab berkata apa dalam kitab Yoel? Pada hari-hari terakhir, betul? Ya, anak-anakku akan bernubuat, anak-anak muda akan bernubuat. Itu pada waktu Petrus berkhotbah, ya, dan mengutip ayat itu, betul? Ya, waktu hari Pentakosta itu kan setelah ini dia berdiri dan berbicara dan 1000 orang bertobat itu. Itu bicara apa? Pencurahan Roh Kudus zaman akhir. Oke. Jadi zaman akhir itu udah dari 2000 tahun lalu, bukan sekarang. Zaman akhir. Zaman akhir. Ya. Nah, hari-hari terakhir. Ya. Karena saya ngertinya kan bahasa Indonesia. Oh, gitu. Jadi mereka menjelaskan tentang bahasa Indonesia juga gitu loh. Oh, asik. Nah, dua manusia ini. Nah, akhir zaman sama zaman akhir itu beda. Oh, gitu ya. Biasa kita jadi satu ya. Itu beda. Nah, kalau zaman akhir itu adalah di mana Allah menjadi manusia, Firman menjadi manusia, Yesus Kristus mati di salib. Ya, oke. Oke. Kedatangan Tuhan yang pertama. Ya. Nah, akhir zaman itu zamannya berakhir. Oke. Oke. Itu kedatangan Tuhan yang kedua. Ya. Gimana, Bu Cek? Ya. Jadi sekarang waktu itu sudah ditampilkan menurut Pak Daud, apakah COVID ini itu adalah kan saat ini kan dibilang bahwa gara-gara itu orang harus pakai vaksin, dan vaksin itu membuat orang pakai tanda 66 sehingga mereka pakai tandanya antikris. Kalau Pak Tony sendiri, Pak Daud sendiri akan divaksin atau tidak? Tidak. Gitu. Oke. Kenapa, Pak Daud? Saya mau tahu karena yang bisa menghadapi antibodi. Oh, jadi pakai daya tahan tubuh. Oh. Jadi divaksin atau tidak itu tidak ada masalah. Ini tidak ada hubungan dengan antikris. Tapi tidak ada hubungan dengan antikris ya? Vaksinnya tidak ada ya? Ya. Tidak ada. Ya. Karena apa? Antikris itu dari dulu sudah muncul di mana-mana gitu loh. Oh. Tapi antikris yang sebenarnya kan belum muncul. Yang sekarang yang kecil-kecil. Jadi gini loh, bagi saudara yang divaksin tidak usah ribut. Ya, saudara yang tidak divaksin
Nggak usah ribut juga. Karena gini Bu C, 5 tahun ke depan semua akan terpapar. Hanya menunggu waktu. Nah, semua akan terpapar, tapi masalahnya siapa yang punya antibodi yang bertahan. Seperti anak darah, semuanya juga harus ini mau masuk, tapi yang mempunyai cadangan minyak yang bisa masuk ke dalam party. Jadi gini, Uce. Ya. Saya selama ini belum pernah cerita langsung ke orang lain tentang 2 orang yang pernah ketemu saya di sana. Oh gitu. Oh, enggak pernah cerita ini. Yang pertama kali saya bicara sama orang lain adalah Buce. Oh gitu. Terima kasih, Pak Daud. Iya. Karena apa? Karena kalau saya bicara ini, saya akan ditentang habis-habisan, dianggap lebih gila lagi. Oke. Tetapi saya baru pertama kali memberitahu rahasia ini ke Buce. Bahwa yang menerangkan hal itu adalah 2 manusia abadi ini. Kalau saya percaya, sebab waktu Tuhan Yesus di dunia, event itu mereka berdua muncul di atas gunung sehingga dilihat oleh murid-murid. Waktu itu kan ada 2 orang datang berbicara dengan Tuhan Yesus di atas gunung dan tiga-tiganya wajahnya berubah. Sehingga Petrus bilang, Tuhan kalau bisa saya membuatkan gubuk itu. So, dan tampaknya selalu saya sampai saat ini baru mau mencari orang untuk melukis 2 wajah orang itu. Oh begitu. Saya bisa duga enggak? Saya menduga yang satunya botak. Yang jelas, Buce, saya baru mencari seorang pelukis untuk melukis 2 orang ini. Oh gitu. Karena wajahnya sampai sekarang tidak bisa saya lupakan. Luar biasa ya. Dan mereka yang menerangkan hal-hal yang sangat rahasia. So mereka banyak mengerti rahasia-rahasia alam semesta ini ya. Iya. Mungkin waktu mereka berdua muncul ketemu dengan Tuhan Yesus di atas gunung sebelum itu, mungkin mereka juga lagi menceritakan apa yang akan terjadi juga barangkali ya. Iya. Ya. Yang jelas satu Buce. Ya. Orang lain yang pertama kali mendengar ini adalah Buce. Oh gitu. Puji Tuhan. Ya. Karena saya tidak mau ucapkan ini. Ya. Karena kalau saya ucapkan ini, wong dulu aja saya dianggap gila, ini lebih gila lagi. Dan ingat, saya bukan nabi. Ya. Saya bukan nabi, saya hanya penyampai pesan. Ya. Saya hanya messenger saja. Nah, jadi tidak usah ribut tentang antikris. Nah, karena apa? Kalau tidak mau kena corona itu mudah, Buce. Bagaimana? Tinggal di hutan, tidak ketemu orang. Ya itu kan tidak mungkin. Itu tidak mungkin. Nah, jadi Tarzan. Cari hutan yang tidak ada orang aja sekarang susah. Di mana-mana ada orang. Karena selama kumpul-kumpul, selama ketemu-temu, kongko-kongko, pasti tinggal nunggu waktu. Iya, makanya harus ada vaksin, Pak Daud. Ya. Nah, kalau saya siap melewati seleksi alam, adu sakti. Begitu. Sampai saat ini Pak Daud belum dijauhkan Tuhan, tidak terkena saat ini. Gini Uce ya, kita tidak tahu karena saya tidak pernah swab. Jadi tidak bisa ngomong karena tidak ada bukti ilmiah. Kan kita kan tidak tahu, Buce. Iya, I know. Kalau rapid test pernah waktu ini gigi ya, tapi negatif. Ya. Nah, tetapi kalau pernah kena atau tidak saya tidak tahu. Oh, gitu. Tapi yang jelas, Buce, ya. Saat ini saya hanya menunggu hari Tuhan menjemput saya. Oh gitu. Tuhan udah kasih tahu dalam jangka berapa waktu gitu ya? Umurnya saya tidak dikasih tahu. Oke.
Tetapi hanya diberitahu bahwa saya akan punya anak perempuan dan sudah terjadi. Ya. Istri ini sudah terjadi. Ya. Dan engkau akan dikenal keempat penjuru mata angin di Indonesia sudah terjadi. Ya. Saya akan gemuk. Nah, ini perutnya buncit sudah terjadi. Ya. Ya. Jadi kalau itu mah tidak luar biasa. Gemuk itu semua orang gemuk, saya juga gemuk Pak Daud. Bukan tanda yang ini. Apakah Pak Daud akan bisa sempat melihat anaknya menikah atau enggak, itu yang merupakan tanda juga kalau itu. Itu saya tidak dikasih tahu. Tidak dikasih tahu. Tapi yang jelas saya menunggu pengganti saya. Jadi seperti Elia dan Elisa, ada yang mendapat jubahnya gitu. Karena nanti waktunya tiba, akan ada seorang anak muda yang akan memegang tongkat estafet. Dan akan dipakai Tuhan lebih hebat melebihi saya. Oh gitu. Pak, sudah ketemu atau belum Pak Daud? Tenang aja. Masih Tuhan lagi persiapkan ya? Iya. Nah, jadi begitu ini sudah saya berikan, baru saya dipanggil Tuhan. Oh, gitu. Jadi ada tongkat estafet yang harus saya serahkan. Urapannya Elia ke Elisa, apakah akan double? Saya tidak tahu. Tidak tahu juga. Ya, itu tanda kematian saya itu. I see. Dan dia akan datang pada waktunya tiba. Untuk saya serahkan, jadi saat itu kuasa Roh Kudus yang ada dalam diri saya pindah ke dia, baru saya meninggal. Betul ya. Nah, sekarang saya akan tanya ini sedikit mengenai yang agak sedikit di luar itu. Jadi sekarang yang menurut Pak Daud sekarang, apa yang menjadi concern yang paling besar, apa yang menjadi hal yang besar yang harus orang-orang tahu? Tuhan ada kasih tahu apa yang mau kita tahu. Sebenarnya waktu saya khotbahkan itu 2019, supaya semua berkebun. Berkebun, oh itu. Karena itu pesan Tuhan. Karena apa? Supaya orang ada kesibukan, tidak stres. Tinggal di rumah sendiri ya, tidak bisa ke mall, tidak bisa nonton. Terus bisa nonton. Saya sudah ke bioskop sudah 1,5 tahun, tidak bisa nonton, tutup semua. Jadi itu saya udah nyampaikan pesan Tuhan itu tentang kebun, itu 2019. Kebunnya spesifik enggak? Kebunnya itu adalah sayur-sayuran, buah-buahan. Oh gitu, dibilang itu. Tetapi kalau punya tanah sendiri luas, itu kebun jangka panjang, kayak avocado, durian. Nah itu. Nah, tapi kalau yang tanahnya kecil atau tinggal di kos kontrak, ya polybag, sayur-sayuran, buah-buahan gitu. Nanam tomat, cabai, untuk apa? Supaya ada kegiatan tidak stres. Even kalau saya lain Pak Daud. Jadi di kitab Wahyu kan di-mention bahwa orang tidak akan berjual ini tapi pakai emas. Jadi 10 tahun yang lalu karena berdasarkan kitab Wahyu itu saya beli emas waktu itu. Tidak banyak tapi saya simpan karena katanya emas yang palu kalau ada apa-apa gitu. Karena gini, kalau tentang emas sudah saya khotbahkan tahun 2014. Oh sudah. Waktu itu saya berkata supaya nyimpan tanah dan emas itu 2014 sudah saya khotbahkan. Oh, gitu. Karena nanti Indonesia akan mengalami inflasi. Dan bulan April tepatnya tahun 2021 akan terjadi deflasi inflasi bertemu. April 2021 sekarang nih. Iya. Yaitu apa? Daya beli masyarakat turun, harga naik, tapi siapa yang beli? Iya. Itu sudah saya khotbahkan 2020. Walaupun itu di grand design di atas,
Tapi saya berdoa semoga tidak terjadi lah. Semoga kita bisa keluar dari krisis ini. Saya Itu untuk Indonesia, Bu C. oh gitu. Untuk Indonesia. Jadi kalau untuk Amerika belum dapat petunjuk saya. Ya. Jadi Ya. informasi kita pemerintah kita masih ini kan saya di LA diprediksi bulan Mei 2021 semua orang di Amerika udah bisa dikasihkan vaksin, udah dapat vaksin dan akan dibuka secara normal sekitar bulan 6 bulan 7. Pemerintah antisipasi travel akan kembali. Kita kan dari luar negeri tidak bisa ke Indonesia sekarang. Visanya tidak bisa keluar. Mungkin Oktober akan terbuka untuk ini. Jadi ini adalah hope. I hope, saya tetap berharap bahwa ini akan, walaupun ada grand design gitu, tapi tetap saya berharap bahwa kita kembali seperti semula dulu gitu Pak. Jadi 2022 itu belajar normal. 2022. Arti gini, sekarang secara logika ya Bu C. Ya. Vaksin selesai. Ya. Ini pesan ini untuk Indonesia, bukan Amerika. Ya. Vaksin selesai di Indonesia itu tidak mungkin 3 bulan. Ya, 1 tahun. Ya. Ya, kayaknya gitu. Betul? Ya. Betul? 1 tahun. Indonesia beda dengan Amerika, Bu C. Ya. Ya. Wong dolar sama rupiah juga beda. Iya, emang. Iya. Saya bicara ini bukan untuk Amerika, tapi Indonesia. Jadi Indonesia itu belajar normal itu tahun 2022. Coba Bu C, bisa enggak Indonesia vaksin 6 bulan selesai? Ya, enggak mungkin. Kita di Amerika aja, ya kita di Amerika aja sudah ada itu, Army semua turun tangan. Hari ini saat ini 3 juta orang divaksin setiap hari di Amerika. Setiap hari 3 juta orang. Itu kan Amerika, Bu C. Iya, makanya di Amerika. Kita di Indonesia kan masih belum, event vaksinnya belum ada gitu, karena kan ada keterlambatan apa semua ya, dan jumlah kuantiti juga belum tentu ini cukup ya. Nah Indonesia? Ya, maksudnya Indonesia ya. Jadi pesan Tuhan ini bukan untuk Amerika. Grand design-nya itu untuk Indonesia. Ya. Nah, apakah dari semua ini kan kayaknya gloomy, seperti mendung terus nih. Kayaknya hati kita jadi dingin. Ada enggak pengharapan yang bisa Pak Daud ceritakan? Seperti gospel artinya good news, berita yang baik untuk kita. Berita baiknya pada waktu saya di surga, ya. Tuhan beritahu saya, ya. Aku akan memelihara umatku di tengah-tengah kesusahan. Amin. Dan yang kedua, Tuhan beritahu saya satu hal, Bu C. Pergunakan hidupmu sebaik-baiknya. Karena nanti waktunya tiba, aku yang akan menjemputmu sendiri. Itu khusus untuk Pak Daud. Khusus ya. untuk Daud, ya. Oke. Nah, tapi untuk umat Tuhan, bahwa Tuhan akan memelihara kita di tengah-tengah kesusahan. Ya. Jadi, nyimpen apa lebih baik? Pertama adalah tanah, kedua adalah emas. Kalau emas, tanah dan emas sudah saya khotbahkan 2014, itu rekaman videonya banyak di gereja-gereja. Tapi untuk beli emas sekarang, Bu C, harganya udah mahal. Emang mahal banget sekarang. Oke. Iya sih. Jadi Bu C adalah satu-satunya orang di luar keluarga saya yang tahu rahasia ini. Yang pertama kali. Tapi enggak banyak. Tapi sekarang saya waktu itu beli karena sama Bu C lah baru saya beritahu bahwa saya ketemu 2 manusia abadi ini. Wow, itu ya. Jadi itu memang betul, cuma selama ini seluruh penciptaan cuma 2 orang ini yang tidak meninggal ya. Apa memang tidak ada orang lain lagi seperti itu?
yang tidak pernah mengalami kematian hanya 2 orang ini. Oh, hanya 2 orang ini. Wow. Ya. Dan 2 orang inilah saksi dari semua yang ada di muka bumi. Wow, itu ya. Ya. Padahal Saksi. saksi. Kan, dan 2 orang inilah yang akan turun ke bumi sebagai 2 saksi Elohim. Dan mereka juga memberitahu saya bahwa mereka akan turun ke bumi. Oh, mereka bilang gitu ya. Untuk bersaksi tentang apa? Yesua HaMasyiah. Mereka akan turun dan bersaksi tentang Yesua HaMasyiah dan menghentikan hujan selama 3 tahun dan merubah air menjadi darah. Iya kan? Di kitab Wahyu. Iya. Dan 2 orang ini saya sudah ketemu. Wow. Mereka mukanya tua apa muda? Apa umur 40, 50, bagaimana mukanya? Wajahnya tetap sama seperti waktu mereka diangkat ke surga. Oh gitu. Umur berapa sekitar itu Pak Daud lihatnya? 40-an, 80, 20, 40. Saya lihat mereka itu kalau yang satunya tua. Tua, oke. Yang kedua itu masih gagah. Oh, masih. Tugas mereka di surga itu bikin apa selama ini mereka di hadapan? Tidak tahu saya. Oh gitu. Tidak tahu. Tapi waktu itu muncul untuk menceritakan hal itu pada ini, Pak. Iya. Iya. Padahal ada ketemu rasul-rasul murid-murid Yesus yang lain tidak? Tidak. Tidak, cuma 2 orang itu aja. Iya. Oh. Jadi rupanya memang kedua orang ini mempunyai tugas yang sangat spesial, selalu masuk di dalam rencana Tuhan. Even di dalam kitab Wahyu kan diceritakan bahwa 2 orang ini akan turun ke dalam dunia dan menghentikan hujan 3 tahun. Wow. Menghentikan hujan 3 tahun di dunia ya. Gitu. Jadi 2 orang inilah yang beritahu saya. Jadi waktu Tuhan bicara tangannya gini, 2 orang inilah yang menjelaskan. Tetapi ada suatu hal-hal yang rahasia yang saya tidak boleh memberitahu. Nah, dan orang yang pertama kali saya cerita tentang 2 manusia abadi ini, saya bicara, yaitu baru Buce. Oh gitu. Wow. Termasuk Pak Gilbert pun saya tidak mau memberitahu. Baru sekali ini saya buka rahasianya. Karena saya nanti lebih parah, dianggap lebih gila lagi. Kalau saya sih saya percaya. Sebab saya melihat bahwa kedua orang ini mempunyai posisi yang sangat spesial. Even mereka hanya diberitakan mereka berdua ketemu Tuhan Yesus sebelum Tuhan Yesus mati di atas gunung, dimuliakan di atas gunung, dan dia akan turun setelah itu. Jadi saya rasa bahwa mereka berdua ini memang selalu ada di dalam sekuen apa yang terjadi di dunia ini. So saya percaya kalau itu. Ya. Nah, jadi saya baru mencari pelukis untuk melukiskan wajah 2 orang ini. Yang satu sangat tua. Yang kedua gagah. Dan mereka wujudnya tetap sama seperti waktu mereka diangkat. Pakai ada tutup kepalanya atau kepalanya terbuka? Saya lihat hanya rambut mereka itu bersinar, bercahaya. Dua-duanya ada. Iya, iya. Tapi mukanya bersih. Dan mereka bicara dalam suatu bahasa. Ya. Dan itu adalah bahasa surga. Ya. So, oke. Jadi ada beberapa poin yang saya bisa catat untuk kita share teman-teman ya. Tentu kita punya discussion ini ada yang akan terima, tapi tentu juga ada yang tidak terima. Kita ini. Tetap kita hormati pendapat orang, ya. Orang kan berhak untuk berpendapat, of course. Tapi juga yang tidak ada salahnya kita berjaga-jaga, ya. Tentu
makan seperti daun seledri, pisang, apokat, seledri, pisang, apokat, seperti kata Pak Daud. Saat ini di Amerika saya pakai jus seledri memang untuk menurunkan tekanan darah tinggi, karena saya ada tekanan darah tinggi. So it's a healthy one. Pisang itu bagus untuk jantung karena mengandung potasium yang bagus juga. Dan apokat memang itu bagus untuk saya karena apokat itu adalah lemak yang baik. Itu untuk kolesterol. Dan kebetulan ketiga-tiganya itu saya ada. Saya terlalu kaya dengan itu. Saya ada kolesterol, ada diabetes, ada darah tinggi. Jadi tiga-tiganya berfungsi untuk saya. Satu untuk seledri, satu untuk kolesterol itu untuk apokat, dan darah tinggi ya, dan fatty liver. Saya dengar saya harus disuruh makan apokat. So I think it's a good thing. Kayaknya 3 penyakit ini menjadi raja di Amerika saat ini. Jadi banyak sekali di Amerika ini orang kena diabetes, darah tinggi, katanya orang penyakit orang kaya. Negara makmur itu penyakitnya itu. Darah tinggi, kolesterol, diabetes gitu. Dan 3 ini not bad, itu memang merupakan fruit yang dianjurkan oleh dokter-dokter kita. Ya. Tambah satu jadi lagi. untuk menghadapi itu adalah dengan antibodi. Ya. Dengan jadi vitamin D, ya, matahari. Jadi saya sendiri akan melewati ini semua. Ya. Ya ditanya, padahal vaksin tidak. Terus terang tidak. Kenapa? Saya menghadapi adu sakti. Ya, tapi tidak yang semua kalah mati, yang menang hidup. Tapi tidak semua orang tidak semua orang dilindungi Tuhan seperti Pak Daud. Jadi Pak Daud kan ada malaikat di atas belakang saya ini dengan pedangnya, kan ada perlindungan khusus untuk Pak Daud. Tapi yang lain belum tentu dilindungi seperti Pak Daud. Apalagi yang ini kan khusus. Kalau Pak Daud kan punya pesannya khusus. Nah, orang lain yang tidak punya malaikat seperti ini perlu dilindungi dengan vaksin, Pak Daud. Jadi silahkan, kalau yang vaksin silahkan. Ya, betul. Ya. Jadi tidak usah diributkan. Ya, amin. Saya sendiri hanya menanti waktu memberikan tongkat estafet. Aksi. Tunggu untuk ini ya. Ya. Seperti Elia memberikan pada Elisa. Oke. Terima kasih Pak Daud untuk waktunya. Ya, sudah ini. Kita doa ya. Ya, lain kali kita akan cerita-cerita